Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan mempelajari materi pada mata pelajaran matematika untuk kelas 11 SMK, yaitu materi persamaan dan fungsi kuadrat. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama persamaan kuadrat, kemudian nilai diskriminan, rumus jumlah hasil kali akar-akar, serta menyusun persamaan kuadrat baru, dan materi tentang fungsi kuadrat. Di video kali ini kita akan pelajari materi persamaan kuadrat dulu. Kemudian di materi persamaan kuadrat ini ada dua submateri yang akan kita pelajari, yaitu persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2, dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel x, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Variabelnya ini yang kita gunakan adalah x. Variabel sebenarnya bisa kita ganti menggunakan variabel yang lain. A, B, dan C adalah himpunan bilangan real, tapi A tidak boleh sama dengan 0. B atau C boleh 0, yang A tidak boleh. Perhatikan contohnya nih. X kuadrat dikurang 10x tambah 20 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat. A-nya adalah 1, B-nya negatif 10, C-nya 20. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X tambah 5 sama dengan 0. Nah, yang ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena meskipun memiliki pangkat tertinggi 2, tetapi dia memiliki dua variabel. Apa variabelnya? X dan Y. Ya, ada dua variabel. Variabelnya X dan variabel Y. Jadi dia bukan persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai-nilai X yang membuat pernyataan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 bernilai benar. Jadi nanti kita pilih salah satu bilangan real yang kita substitusikan ke persamaan untuk menggantikan nilai X. Misalnya ada persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Nanti kita cari bilangan real untuk menggantikan nilai X ini. Kalau seandainya bilangan real yang kita inputkan itu bernilai sama dengan yang ruas sebelah kanannya, yaitu 0, maka pernyataannya menjadi benar, dan itu adalah bagian dari penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Tapi kalau berbeda, ya tidak sama dengan 0, maka itu bukan penyelesaiannya. Di sini kita ambil contoh ya, nilai X yang nilai X-nya negatif 2, kemudian 0 dan setengah. Lihat tabel yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu ada nilai X ya, negatif 2, kemudian 0, X sama dengan 0, dan yang ketiga X sama dengan setengah. Masing-masing kita substitusikan ke persamaan 2X kuadrat tambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti 2X kuadrat itu menjadi 2 dikali X-nya kita ganti menjadi negatif 2. Negatif 2 kuadrat. Jadi 2 dikali negatif 2 kuadrat. Ditambah 3 dikali X. X-nya tadi negatif 2, berarti 3 dikali negatif 2. Kemudian dikurang 2 sama dengan 0. Maka hasilnya negatif 2 kuadrat itu kan 4, berarti 2 dikali 4, 8 ya. 2 dikali 4 dikurang 3 kali negatif 2, 6. Negatif 6. Kemudian dikurang 2 lagi. Jadi 2 dikali 4 dikurang 6 dikurang 2. Jadi 8 dikurang 8 sama dengan 0. Karena ruas kirinya 0 dan ruas kanannya 0, berarti pernyataan ini bernilai benar. Sekarang kita substitusikan nilai X sama dengan 0. Sama dengan yang pertama tadi, tapi kita ganti X-nya itu menjadi 0. 2X kuadrat, X-nya 0, jadi 2 dikali 0 kuadrat, ditambah 3 dikali 0, 3X itu berarti X-nya 0, 3 dikali 0, dikurang 2 sama dengan 0. Maka 2 dikali 0 kuadrat, 0, ditambah 3 dikali 0 itu 0, dikurang 2 sama dengan negatif 2. Maka negatif 2 itu tidak sama dengan 0 harusnya. Tapi di sini kan hasilnya negatif 2 sama dengan 0. Berarti pernyataan ini bernilai salah. Maka di X sama dengan 0 ini bukan penyelesaian. Kemudian untuk X sama dengan setengah. Kita coba lagi yang X sama dengan setengah. Kita substitusikan
2 dikali setengah kuadrat ditambah 3 dikali setengah dikurang 2 sama dengan 0. Maka 2 dikali seperempat, ya, setengah itu kalau dikuadratkan 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 4. Jadi 1/4. Ditambah 3 dikali setengah itu 3/2. Dikurang 2 sama dengan 2 dikali seperempat, sisa setengah. Kemudian 3/2 dikurang 2, negatif setengah. Maka setengah dikurang setengah sama dengan 0. Berarti ini ruas kirinya 0, ruas kanannya 0. Maka X sama dengan setengah juga menjadikan persamaan kuadrat ini bernilai benar. Anda bisa mencoba mengganti nilai X-nya dengan nilai dari bilangan real yang lain. Ya, bebas. Bilangan real itu bisa negatif, bisa positif, bisa bilangan pecahan, ya, desimal, dan seterusnya. Dari tabel tadi, kita sudah lihat bahwa X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan setengah. Ketika disubstitusikan ke dalam persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 3X dikurang 2 sama dengan 0, itu menghasilkan pernyataan yang bernilai benar. Sehingga nilai X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan setengah merupakan penyelesaian persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Kalau X yang sama dengan 0 tadi bukan, karena pernyataannya bernilai salah. Kemudian menentukan persamaan kuadrat. Jadi tadi kan kita nyari nilai X-nya itu sembarangan, ya. Kita sembarangan tentukan saja gitu. Ya, meskipun yang saya pilih nilainya itu 2 dan negatif 2 dan setengah itu sebenarnya sudah saya hitung gitu kan. Bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan cara faktorisasi. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan faktorisasi, maka Anda harus mencari dua buah bilangan. Ya, nanti misalnya kita pakai bilangan itu menjadi X1 atau kita sebut sebagai X1 dan X2. Kedua bilangan ini harus memenuhi syarat hasil kali kedua bilangan yaitu X1 dan X2 harus sama dengan A dikali C. Kemudian kalau X1 dan X2 dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan B. Jika sudah kita temukan angka-angka X1 dan X2 itu, maka bentuk faktornya adalah X ditambah X1 dikali X ditambah X2 sama dengan 0. Perhatikan contohnya, tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Ya, untuk persamaan yang ini, kita sudah ketahui ya bahwa A bernilai 1. Dari persamaan itu ya. A bernilai 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 8. Nanti kita harus dapatkan hasil kali dari dua buah bilangan yang kita tentukan itu harus sama dengan AC, yaitu 1 dikali negatif 8. Berarti hasilnya harus negatif 8. Kemudian, kalau dijumlahkan, dua buah bilangan tadi kalau dijumlahkan, maka hasil penjumlahannya harus B, yaitu sama dengan 2. Sekarang kita coba dulu dua buah bilangan tadi. Misalnya angka yang pertama 1. 1 dikali berapa supaya hasilnya negatif 8? Berarti negatif 8 ya. Berarti angka pertamanya X1-nya 1, X2-nya negatif 8. Nanti kita coba. 1 dikali negatif 8 itu sama dengan negatif 8. Kemudian kalau kita jumlahkan 1 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 7. Bukan 2. Berarti kedua buah bilangan ini bukan 1 dan negatif 8. Kita ganti bilangannya dengan yang lain. Misalnya bilangan yang pertamanya 2. 2 dikali berapa supaya negatif 8? Oh, negatif 4. Berarti 2 dikali negatif 4. 2 dikali negatif 4 benar, negatif 8. Tapi kita jumlahkan sekarang. 2 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah negatif 2. Bukan 2. Salah ya. Tapi angkanya udah sama nih, sama-sama 2. Tinggal kita balik saja bilangan positif negatifnya. Berarti mungkin angka yang pertama adalah 4 dan negatif 2. Ya, karena 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Dan 4 ditambah negatif 2 itu sama dengan 2. Benar ya berarti ya. Maka bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah 4 dan negatif 2. Sehingga persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Bentuk faktornya yang tadi X tambah X1 dikali X tambah X2. Kita masukkan nilai X1 dan X2-nya. X1-nya 4, X2-nya negatif 2. Maka X tambah 4 dikali X tambah negatif 2 atau X kurang 2 sama dengan 0. Bagaimana dengan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut? Berarti
akar-akarnya kita ambil satu bagian. Yang pertama untuk X tambah 4 sama dengan 0. Kalau X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4. Kemudian untuk X dikurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat untuk X kuadrat tambah 2X dikurang 8 sama dengan 0 adalah negatif 4 atau 2. Kemudian cara kedua untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, itu kita ubah dulu dengan ketentuan. Yang pertama, hasil koefisien X kuadrat adalah 1. Jika belum 1, maka bagilah dengan bilangan lain sedemikian sehingga koefisiennya bernilai 1. Kemudian, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien dari X kemudian dikuadratkan. Lalu buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat dan ruas kanan kita sederhanakan. Ya, perhatikan contohnya agar Anda lebih paham. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X dikurang 16 sama dengan 0. Pertama, X kuadrat dikurang 6X dikurang 16 sama dengan 0, nilai A-nya sudah 1. Kemudian, kita pindah nilai C ke ruas sebelah kanan. Maka menjadi X kuadrat dikurang 6X sama dengan 16. Jadi negatif 16 kalau kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 16. Istilah matematika sebenarnya bukan dipindahkan ruasnya, tapi ditambahkan. Jadi ruas kiri ditambah 16, ruas kanan ditambah 16. Jadi kalau ditambah 16, negatif 16 akan hilang yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan 0 menjadi 16. Nah, 0 ditambah 16 sama dengan 16. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menambahkan kedua ruas tadi dengan setengah kali koefisien X. Yang X ya, bukan yang X kuadrat. Yang X. Yang X-nya itu kan nilainya koefisiennya negatif 6. Yaitu setengah kali negatif 6. Kemudian hasilnya kita kuadratkan. Maka diperoleh gini. X kuadrat dikurang 6X. Ya, tadi kan yang sebelah kirinya X kuadrat dikurang 6X. Kemudian kita tambahkan setengah kali koefisien X, yaitu negatif 6. Kemudian hasilnya dikuadratkan. Yang sebelah kanan juga sama, 16 ditambah setengah kali negatif 6, kemudian hasilnya dikuadratkan. Maka diperoleh menjadi X kuadrat dikurang 6X ditambah negatif 3 kuadrat. Karena setengah dikali negatif 6 itu negatif 3. Dan kita kuadratkan. Lalu yang sebelah kanan juga sama, berarti 16 ditambah negatif 3 kuadrat. Maka hasilnya X kuadrat dikurang 6X tambah 9, ya, negatif 3 kuadrat itu positif 9, sama dengan 16 ditambah 9. Atau X dikurang 3 kuadrat, jadi hasilnya 25. Maka selanjutnya untuk menentukan akar-akarnya, ya kita akarkan. X dikurang 3 kuadrat kalau diakarkan menjadi X dikurang 3. Kemudian kalau 25 kalau diakarkan menjadi plus minus 5. Ya, bisa positif 5, bisa negatif 5. Kita ambil satu persatu. Untuk X dikurang 3 sama dengan positif 5, maka X sama dengan 5 tambah 3, yaitu 8. Kemudian untuk X dikurang 3 sama dengan negatif 5, maka X sama dengan negatif 5 ditambah 3, yaitu negatif 2. Kenapa akar 25 plus minus 5? Ya, itu karena 5 kuadrat sama dengan 25. Negatif 5 kuadrat juga 25. Ya, makanya ada plus minus, ada nilai positif, ada nilai negatif. Dan ini kita gunakan dua-duanya. Ketika hasilnya positif 5, maka nilai X menjadi 8. Tapi ketika akar 25 itu negatif 5, nilai X menjadi negatif 2. Ya, dengan demikian, akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 6X dikurang 16 sama dengan 0 adalah 8 atau negatif 2. Perhatikan contoh yang kedua. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukan akar persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Di sini nilai A-nya belum 1. Ya. Maka penyelesaiannya, kita jadikan koefisien X kuadrat yang bukan 1 ini jadi 1. Yaitu kita kalikan dengan setengah pada semua ruas. Sehingga hasilnya adalah setengah dikali 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 2. Ya, ini 2X kuadrat tambah 3X dikurang 2 adalah persamaan kuadratnya.
Sebelah kiri kita kalikan setengah di depannya. Kemudian sebelah kanan kita kalikan setengah juga. Sehingga diperoleh X kuadrat, ya, setengah dikali 2X kuadrat menjadi X kuadrat. Kemudian setengah kali 3X menjadi 3/2X. Kemudian negatif 2 dikali setengah hasilnya negatif 1. Sama dengan setengah kali 0, 0. Lalu, seperti yang tadi, konstanta C kita pindahkan ke ruas kanan atau kedua ruas ditambah 1. Ya, hasilnya menjadi X kuadrat ditambah 3/2X sama dengan 1. Lalu kedua ruas ditambah setengah dari koefisien X, lalu dikuadratkan. Koefisien X-nya adalah 3/2. Nah, sehingga menjadi setengah dikali 3/2, kemudian dikuadratkan. Ya, setengah dikali 3/2 itu adalah 3/4. 1 kali 3, 3. 2 kali 2, 4. Ya. Kemudian dikuadratkan. Maka hasilnya diperoleh menjadi X kuadrat ditambah 3/2X ditambah 3/4 kuadrat sama dengan 1 ditambah 3/4 kuadrat. Sehingga menjadi X ditambah 3/4 kuadrat sama dengan 1 ditambah 9/16. Atau X tambah 3/4 kuadrat sama dengan 25/16. Ya, kalau dilanjutkan maka nanti kedua ruas tinggal diakar-akarkan. Jadi X tambah 3/4 kuadrat kalau diakarkan menjadi X tambah 3/4 sama dengan 25/16 itu plus minus 5/4. Ya. Selanjutnya silakan dilanjutkan saja, dicari nilai-nilainya karena sudah paham harusnya ya. Kemudian cara ketiga untuk menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, ini saya biasanya menyebutnya sebagai rumus ABC. Atau bahasa yang sebenarnya rumus kuadrat. Di rumus kuadrat ini apa rumusnya gitu. Jadi langsung saja pakai rumusnya, yaitu X1 X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. X12 sama dengan negatif B plus minus B kuadrat dikurang 4AC. Kenapa plus minus? Nanti nilai plus, ya, nilai tambah itu untuk X1, kemudian nilai kurang untuk X2. Kita langsung saja ke contohnya. Dengan menggunakan rumus ABC, tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, udah kita ketahui bahwa nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya 2, dan nilai C-nya negatif 8. Tadi ini contoh ini sudah kita gunakan di contoh yang sebelumnya. Nanti kita lihat apakah menggunakan rumus ABC hasilnya sama. Ya. Silakan dimasukkan nilainya untuk X1, X2 itu sama dengan negatif B, B-nya adalah 2, ya, negatif 2 plus minus 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali negatif 8 dibagi 2 kali 1. Cocokin, ikutin saja rumusnya. Tinggal diganti B, A, dan C-nya. Maka diperoleh X1, X2 sama dengan negatif 2 plus minus akar 4 tambah 32 dibagi 2. Atau negatif 2 plus minus akar 36 dibagi 2. Maka X1, X2 adalah negatif 2 plus minus 6. Ya, akar 36 itu 6 dibagi 2. Lalu kita masukkan nilai X1-nya. Kita coba yang positif. Negatif 2 ditambah 6 dibagi 2. Negatif 2 ditambah 6 itu 4. Dibagi 2 berarti tinggal 2. Maka X1-nya adalah 2. Kemudian X2-nya negatif 2 dikurang 6 yaitu negatif 8 dibagi 2. Negatif 8 dibagi 2 negatif 4. Ya, nilainya 2 dan negatif 4. Ya, maka akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0 adalah 2 atau negatif 4. Kalau yang sebelumnya kita gunakan cara faktorisasi, kita dapat nilainya negatif 4 atau 2. Sama ya, di sini 2 atau negatif 4. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini sama dengan persamaan kuadrat ya, cuman bedanya kalau tadi tandanya menggunakan tanda sama dengan, yang ini bukan sama dengan. Ya, tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan apa saja? Nih lihat, ada 4 berarti. Yang pertama, AX kuadrat tambah BX tambah C kurang dari 0. Kemudian bisa juga kurang dari sama dengan 0. Bisa lebih dari 0 dan bisa juga lebih dari sama dengan 0. A, B, C harus bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat?
Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C kurang dari 0 adalah nilai-nilai X yang membuat pernyataan AX kuadrat ditambah BX tambah C kurang dari 0 bernilai benar. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat untuk X bilangan real berupa interval P kurang dari X kurang dari Q atau X kurang dari P atau X lebih dari Q. Gitu. Langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Untuk mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita nyatakan dulu pertidaksamaan tadi dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi ruas kanannya dijadikan 0 ya. Kemudian cari akar-akar dari persamaan tersebut. Cari akar-akarnya boleh pakai faktorisasi, boleh melengkapkan kuadrat sempurna, atau boleh juga menggunakan rumus ABC. Kemudian buat garis bilangan yang memuat akar-akar tersebut. Gimana cara membuat garis bilangannya? Nanti ada contohnya. Lalu tentukan tanda positif atau negatif pada masing-masing interval dengan cara menguji pada masing-masing interval tersebut. Himpunan penyelesaiannya akan kita peroleh dari interval yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Perhatikan contohnya. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 3x kurang dari 2. Perhatikan penyelesaiannya. Pertidaksamaan kita ubah dulu menjadi bentuk umum pertidaksamaan kuadrat, yaitu ruas kanannya kita jadikan 0. Gimana caranya? Maka caranya adalah angka 2 yang sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Gitu. Jadi positif 2 menjadi negatif 2. Maka pertidaksamaan tersebut menjadi 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 kurang dari 0. Kemudian ruas kiri kita faktorkan. Kita cari faktor-faktornya. Di sini kita menggunakan faktorisasi saja. Kita peroleh nilainya 2x dikurang 1 dikali x tambah 2 kurang dari 0. Kemudian kita tentukan harga-harga nolnya. Ya. 2x dikurang 1 dikali x tambah 2 sama dengan 0 menjadi 2x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan setengah. Kemudian untuk x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 2. Kemudian kita buat garis bilangannya. Bagaimana cara membuat garis bilangan? Yaitu kita buat sebuah garis panah kiri dan kanan. Ya. Garisnya secara horizontal. Ya, di sumbu Y berarti. Kemudian di sini negatif 2, di sini setengah. Berarti diantaranya ada 0 di tengah-tengahnya. Ya, karena 2x kuadrat tambah 3x dikurang 2 kurang dari 0, maka artinya 2x kuadrat tambah 3x dikurang 2 itu bernilai negatif. Ya. Ini perhatikan ya. Kalau ini nilai ini adalah kurang dari 0, berarti ini nanti kalau nilai x-nya disubstitusikan di sini, maka harus kurang dari 0. Berarti tandanya negatif yang kurang dari 0 kan. Himpunan penyelesaian yang memenuhinya adalah interval yang bertanda negatif. Sekarang kita buat tandanya. Bagaimana cara membuat tandanya? Cara membuat tandanya adalah kita substitusikan nilai di antara selang atau yang ada di luar selang. Nanti dimasukkan ke pertidaksamaan, ya. Katakanlah persamaan ya. Nilainya jadi 0 atau positif atau negatif gitu. Kalau 0 pasti yang di titik ini. Itu pasti nilainya 0. Sekarang yang di sebelah sini, apakah positif atau negatif? Ya, di sini udah langsung ada nih positif, negatif, positif. Tapi kita buat dulu nih. Kita coba ya. Kita coba misalnya kita ambil sebuah angka di sini misalnya nilai yang kurang dari negatif 2 ke sana ke kiri. Berarti kita contohkan ya, kita coba angkanya 5 misalnya. Atau bebas ya, negatif berapa gitu terserah nih di sini. 2 dikali negatif 5 kuadrat. Negatif 5 kuadrat adalah 25. 25 kali 2 50 ya. 50 ditambah 3 dikali negatif 5. Negatif 15. 50 ditambah negatif 15 berarti tinggal positif 35. Kemudian dikurang 2. 35 dikurang 2 adalah 33. Nilainya positif 33. Kemudian nilai yang di sebelah sini, sebelah kanan setengah. Sebelah kanan setengah ada 1 misalnya. Kita masukin aja angka yang mudah ya. 1 misalnya. 2 kali 1 kuadrat berarti 2. Ditambah 3 kali 1, 3. 2 tambah 3, 5. Dikurang 2, 3. Jadi kalau angka X-nya itu bernilai 1, nilainya positif. Jadi di sebelah kiri positif, sebelah kanan positif.
Nah, yang di tengah-tengah bagaimana? Yang di tengah-tengah kita coba. Misalnya nilainya 0. Paling gampang sebenarnya angkanya 0. Kita masukkan angka 0 untuk persamaan ini. Atau pertidaksamaan ini. 2 dikali 0 kuadrat, 0. Ditambah 3 kali 0, 0. Ya. 0 ditambah 0, 0. Dikurang 2. Negatif 2 berarti kan? Nah, negatif 2 itu benar. Kurang dari 0. Maka ini berapapun angka yang di antara negatif 2 dengan 1, pasti nilainya negatif. Silakan dicoba. Ya. Maka selang intervalnya ini. Ya. Sehingga himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat tambah 3x dikurang 2 kurang dari 0 adalah negatif 2 kurang dari x kurang dari setengah. Ada cara mudah untuk menentukan tanda setiap selang. Jika pertidaksamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c kurang dari 0 atau ax kuadrat tambah bx tambah c lebih dari 0 mempunyai nilai a lebih dari 0, ya tandanya setiap selang dari kiri ke kanan berturut-turut adalah positif, negatif, positif. Jadi tandanya mudah, positif, negatif, positif. Kemudian kalau sebaliknya, kalau A-nya nanti kurang dari 0 ya, untuk pertidaksamaan kuadrat tersebut, kalau A-nya kurang dari 0, maka tandanya berturut-turut dari kiri ke kanan adalah negatif, positif, negatif. Selanjutnya, silakan kerjakan soal-soal berikut. Selesaikanlah persamaan di bawah ini. Yang pertama, x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Yang kedua, 4x dikurang x kuadrat sama dengan 0. Yang ketiga, x kuadrat tambah 2x dikurang 8 sama dengan 0. Kemudian tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan di bawah ini. X kuadrat tambah x dikurang 2 lebih dari 0. Kemudian 3x kuadrat dikurang 14 tambah 15 kurang dari sama dengan 0. Silakan dikerjakan untuk latihan. Supaya pada materi ini Anda benar-benar bisa menguasai. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel saya supaya bisa lebih berkembang.